Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 akan menjelaskan materi mengenai Accounting From Income Tax. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Dila Alia Puspita dengan NPM akhir 162, kemudian ada Catur Khalia NPM 268, Hikmalia Azhara NPM 314, dan Maesa Lutfia NPM 341. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Pendapatan keuangan sebelum pajak adalah istilah dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan pendapatan sebelum dikurangi pajak, dihitung sesuai dengan standar IFRS. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi bagi kreditor ataupun investor. Penghasilan kena pajak di sisi lain adalah istilah akuntansi pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar sesuai dengan peraturan pajak. Pajak penghasilan mendukung pembiayaan operasi pemerintah. Kemudian jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan sementara adalah selisih antara dasar pajak suatu aset atau kewajiban dengan jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan. Selisih ini menyebabkan jumlah yang dikenakan pajak atau yang dapat dikurangkan berbeda di tahun-tahun mendatang. Kemudian kewajiban pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak yang ditangguhkan akibat perbedaan sementara tersebut. Artinya, kewajiban ini mencerminkan peningkatan pajak yang harus dibayarkan di masa depan karena ada perbedaan sementara yang dikenakan pajak pada akhir tahun berjalan. Kemudian aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang dapat diatribusikan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau dihemat di masa mendatang sebagai akibat adanya perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Lalu untuk aset pajak tangguhan yang tidak diakui, perusahaan mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Kemudian dampak laporan keuangan. Pajak penghasilan yang terutang dilaporkan sebagai kewajiban lancar, sementara aset pajak tangguhan dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Masalah utama dalam akuntansi pajak penghasilan adalah pengakuan aset pajak tangguhan. Berdasarkan definisi aset, aset pajak tangguhan memenuhi 3 syarat untuk diakui. Yang pertama yaitu disebabkan oleh peristiwa masa lalu, seperti timbulnya kerugian kontingensi yang menciptakan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan di masa depan. Lalu yang kedua yaitu merupakan sumber daya ekonomi masa kini yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar di masa mendatang karena perbedaan temporer. Dan yang ketiga yaitu entitas mengendalikan manfaat tersebut dengan hak eksklusif untuk mengurangi pajak masa depan. Kemudian ada masalah tambahan dalam akuntansi pajak penghasilan. Nah, di sini yang pertama ada presentasi laporan dari laba rugi. Nah, rumus untuk menghitung beban pajak penghasilan yaitu pajak yang harus dibayar atau pajak yang dapat dikembalikan ditambah atau dikurangi dengan ganti pendapatan yang dikenakan, nanti hasilnya adalah total pajak penghasilan biaya atau manfaat. Nah, dalam laporan laba rugi atau dalam laporan CALK, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang berkelanjutan. Kemudian ada perbedaan spesifik. Yang pertama ada perbedaan sementara, yaitu perbedaan temporer yang dikenakan pajak kewajiban atau pajak tangguhan. Kemudian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yaitu aset pajak tangguhan. Di sini ada aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara. Yang pertama, perbedaan temporer yang berasal adalah perbedaan awal antara dasar pengukuhan dan dasar pajak suatu aset atau suatu liabilitas. Kemudian yang kedua, pembalikan perbedaan terjadi ketika menghilangkan perbedaan sementara yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghilangkan efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Di perbedaan spesifik selanjutnya ada perbedaan permanen. Nah, di situ ada hasil dari item masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam pendapatan kena pajak. Kemudian masuk ke dalam pendapatan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Kemudian perbedaan permanen yaitu hanya mempengaruhi periode terjadinya.
Nilai itu tidak menimbulkan jumlah pajak atau pengurangan yang dapat dikenakan pajak di masa mendatang, dan juga tidak dapat atau tidak ada konsekuensi pajak tambahan yang perlu dikenai. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, pengurangan pajak masa depan yaitu aset pajak tangguhan. Kemudian jumlah kena pajak masa depan sama dengan kewajiban pajak tangguhan dan perbedaan komponen. Nah, yang pertama, sistem penyusutan yang dipercepat digunakan untuk tujuan perpajakan dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, pemilik rumah memungut sejumlah uang sewa di muka. Uang sewa yang diterima akan dikenakan pajak pada periode saat uang sewa diterima. Kemudian yang ketiga, biaya dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Kemudian materi yang ketiga ada pertimbangan tarif pajak. Nah, yang pertama ada tarif pajak masa depan. Suatu perusahaan atau suatu organisasi harus mempertimbangkan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang mulai berlaku pada tahun tertentu di masa depan ketika menentukan tarif pajak yang diterapkan pada perbedaan sementara yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, eh, wajib menggunakan tarif saat ini. Kemudian ada revisi mengenai tarif pajak masa depan. Ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat mengenai pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan atau organisasi melaporkan dampaknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Putri Hayu dengan MPM akhir 341. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Accounting for Net Operation Losses. Loss forward adalah suatu konsep dalam akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk memindahkan kerugian bersih yang terjadi dalam satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya. Dengan kata lain, kerugian yang belum dapat dikompensasikan pada tahun terjadinya dapat dibawa ke depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun yang akan mendatang. Berikutnya ada tujuan loss carry forward. Tujuan utama dari mekanisme loss carry forward adalah untuk yang pertama meringankan beban pajak. Perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini memberikan inisiatif bagi perusahaan untuk terus beroperasi meskipun sedang mengalami masa sulit. Dan yang kedua ada menstabilkan penghasilan. Dengan adanya loss carry forward, fluktuasi penghasilan dari tahun ke tahun dapat dihaluskan. Perusahaan dapat memanfaatkan kerugian dari tahun yang buruk untuk mengurangi penghasilan pada tahun yang baik. Lalu yang terakhir ada accounting for net operating loss. Karena perusahaan menggunakan carry forward untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan, maka efek pajak dari carry forward kerugian merupakan penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat pajak di masa depan tergantung pada pendapatan di masa depan, suatu prospek yang tidak pasti. Isu akuntansi yang utama adalah apakah harus ada perbedaan persyaratan pengakuan aset pajak tangguhan. Untuk yang pertama, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan yang terakhir, rugi operasi yang dapat dikompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himalia Zara Cariti dengan NPM belakang 314 akan menjelaskan mengenai persentase laporan keuangan. Nah, di sini yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, perusahaan itu mengklarifikasikan pajak yang diterima atau dibayarkan sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Nah, meskipun aset dan kewajiban pajak lancar diakui dan diukur secara terpisah, aset dan kewajiban tersebut seringkali diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Nah, pengimbangan tersebut terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat diberlakukan secara umum untuk mengimbangi aset pajak lancar atau piutang pajak penghasilan dengan kewajiban pajak lancar atau pajak penghasilan yang harus dibayar jika terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Nah, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat dikurangkan dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan neto dilaporkan pada bagian yang tidak lancar dari posisi keuangan. Nah, lalu yang kedua itu ada laporan laba rugi.
Di sini perusahaan itu mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pajak yang berkelanjutan, operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode sebelumnya. Nah, pendekatan ini tuh disebut sebagai penyesuaian pajak intraperiode alokasi. Nah, komponen beban pajak penghasilan mungkin termasuk yang pertama ada beban pajak ini, kedua penyesuaian apapun yang diakui pada periode tersebut untuk pajak ini dari periode sebelumnya. Lalu yang ketiga, jumlah beban pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal mula dan pembalikan perbedaan sementara. Yang keempat, jumlah beban pajak tangguhan yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Lalu yang terakhir, ada jumlah manfaat yang timbul dari kerugian pajak yang sebelumnya tidak diakui, kredit pajak atau perbedaan sementara pada periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini dan pajak tangguhan. Lalu yang ketiga ada rekonsiliasi pajak. Nah, di sini perusahaan itu menyediakan yang pertama rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku atau rekonsiliasi numerik antara tarif. Lalu yang kedua ada pajak efektif rata-rata dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Nah, adapun pengungkapan pajak penghasilan yang diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu dengan menilai kualitas laba. Nah, analisis dengan memeriksa laba yang ditingkatkan oleh efek pajak sangat menguntungkan, terutama jika efek pajak tersebut tidak berulang. Perubahan tarif pajak laba tidak terkena atas transaksi properti, dan penyesuaian periode sebelumnya merupakan alasan utama untuk situasi seperti ini. Lalu yang alasan kedua itu ada pembuatan prediksi yang lebih baik tentang arus kas masa depan. Nah, pemeriksaan bagian yang ditangguhkan dari beban pajak penghasilan memberikan informasi mengenai apakah pajak yang dibayarkan kemungkinan akan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Lalu alasan ketiga itu ada memprediksi arus kas masa depan untuk kerugian operasional pengalihan kerugian. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari setiap pengalihan kerugian operasional untuk tujuan perpajakan. Nah, analisis menentukan jumlah pendapatan yang dapat diakui perusahaan di masa mendatang yang tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Lalu yang terakhir ada tinjauan metode aset kewajiban. Di sini IASB meyakini bahwa metode aset kewajiban yang kadang tuh bisa disebut dengan pendapatan kewajiban adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Nah, salah satu tujuan pendekatan ini tuh untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayarkan atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Nah, untuk tujuan kedua itu untuk mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak. Nah, di sini tuh ada pun prosedur untuk menerapkan metode ini. Nah, yang pertama itu dengan mengidentifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada serta saldo yang dapat dipindah tangankan. Lalu yang kedua itu mengukur aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan kerugian yang dialihkan. Dan jangan mengakui sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan manfaat pajak tangguhan tersebut itu tidak akan terrealisasi. Lalu yang ketiga itu mengukur kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan sementara yang dikenakan pajak. Nah, pada posisi laporan keuangan itu, pelaporan jumlahnya itu tidak lancar bersih, tetapi pada saat laporan laba rugi, pelaporan beban pajak ini, dan beban pajak tangguhan, serta total beban pajak penghasilan. Baik, sekian pemaparan materi dari kita semua. Selanjutnya adalah membahas mengenai soal-soal pembahasan. Terima kasih.